Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Komando Podcast hari ini dan hari ini saya akan membawa dua tamu kita. Tentu tamu kita ini adalah orang-orang yang sangat penting ya, berada di jalur religius untuk Pak Munafri Arifudin dan Rahman Bando. Mereka menamakan dirinya adalah Gerakan Api Rahmatan Lil Alamin. Pertama adalah saya ketemu dulu dengan Ustadz Abdul Rahim Habib. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. walafiat. Tidak susah dapat studio? Tidak susah dapat ini lokasinya Pak Api. Ya. Oke. Narasumber kita kedua adalah Ustadz Haji Basir. Ya. Hapsir, sorry. Haji Hapsir. Assalamualaikum Haji Hapsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya lihat Anda sibuk terus ya selama gong kampanye udah mulai. Ya. Walaupun sebelumnya juga sudah bergerak juga ya. Setelah kebetulan kami bertempat tinggal di dekat posko tim pemenangan Api Rahman, yakni Bapak Haji Rahmat Taqwa Quraisy. Oh, Rahmat Taqwa Quraisy ya. Oke. Pak Abdul Rahim Habib dan juga Haji Hapsir ya. Gerakan Api Rahmatan Lil Alamin. Ini gerakan apa maksudnya, Pak? Ya. Bisa disampaikan mulai dari Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya mengawali dengan satu ungkapan yang cukup manis. Dan ini saya kira bahasa sudah umum didengar di telinga masyarakat. Karena tak kenal maka tak sayang, karena tak jumpa maka tak cinta. Nah, siapakah dia? Adalah tiada lain adalah Bapak Munafri Arifudin, yang kebetulan saat ini beliau adalah sebagai calon wali kota bersama dengan Bapak Rahman Bando. Nah, tentunya orang yang kita cintai ini itu akan berjumpa dengan orang yang kita cintai. Dan saya kira sangat layaklah ada tagline yang mengatakan Gerakan Api Rahmatan Lil Alamin. Nah, Gerakan Api Rahmatan Lil Alamin ini kalau menurut hemat saya ada tiga hal yang saya lihat, yang saya sorot dari kepribadian beliau. Yang pertama adalah manajemen pribadinya. Manajemen pribadinya. Maksud saya, beliau mampu mengatur dalam kehidupan rumah tangganya. Sekian tahun pula beliau berkolaborasi dengan EPSM Makassar sebagai manajer. Dan saya kira itu tidak mudah, karena untuk membangun sebuah kekuatan di persepak bola itu yang kita kenal dari watak masing-masing pemain, ada yang lemah, ada yang keras, tapi ternyata Bapak Api ini mampu untuk mensiasati daripada keadaan ini. Oleh karena itu, ini yang pertama menjadi satu penilaian saya sampai saya terpikat dengan kehadiran beliau, sosok beliau sebagai calon wali kota. Yang kedua adalah beliau itu punya loyalitas. Ya, loyalitas beliau dalam arti menurut saya adalah kesetiaan beliau. Ya, itu dia merambah sampai masyarakat bawah, bisa menjadi jembatan bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan keinginannya untuk dia salurkan. Maka saya yakin beliau sangat peka dengan persoalan ini. Itulah menjadi ukuran bagi kami sehingga kami menempatkan kecintaan kami kepada Bapak Munafri. Kemudian yang ketiga, hadirin, saya melihat beliau dia punya dedikasi yang tinggi. Pengabdian, hadirin jemaah. Ini terlihat dari gerakan-gerakan beliau yang lebih mengarah kepada pensikapan beliau kepada hal-hal yang bersikap akhlak. Itu yang menjadi ukuran bagi saya. Jadi saya tidak dipengaruhi
oleh pihak-pihak lain, tetapi pilihan saya ini datang dari hati nurani saya sendiri. Ya. Nah. Ada 3 ya. Ya, Ketiga akhlak dan kedua tadi loyalitas. loyalitas Yang ketiga manajemen pribadinya. manajemen pribadinya. Oke. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Absir, silakan. Mungkin saya tambah sedikit dari Bapak Ustaz Abdul Rahim. Mengapa tim kami ini menamakan Gerakan Api Rahmatan Alamin? Ya. Karena dari segi tokoh, Bapak Munafri adalah sosok yang religius, ya. rajin beribadah, maka kami selaku pengurus masjid insyaallah akan mendukung sepenuhnya Pak Api Rahman menjadi wali kota Ya. Wali Kota Makassar, insyaallah sebagai wali kota yang religius untuk mengayomi kami sebagai pengurus-pengurus masjid maupun imam, para imam dan para ustaz. Sehingga itulah kami Ya. menamakan gerakan ini sebagai Gerakan Api Rahmatan lil Alamin. Saya rasa itulah ya saya tambahkan dari Bapak Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk kedua Ustadz ini, Ya. yang saya ingin bertanya lagi. Ini adalah pertanyaan kedua saya. Ya. Program Munafri, Haripudin dan Rahman Bando adalah memberi gaji untuk para ustadz, Iya. marbot, guru mengaji, dan pemandi jenazah. Iya. Anda yakin program ini akan bisa jalan? Saya yakin, Pak. Apa yang Ustadz rasakan? Ya, seperti keyakinan saya itu saya melihat karena beliau memiliki akhlak yang bagus. Ya, ya. Dan setiap orang yang berakhlak itu pasti janjinya itu ditepati. Pak. Janji ditepati. Iya. Dan memang sangat saya menilai sesuatu yang mulia karena selama ini kan marbot itu memang ada perhatian tapi kayaknya kurang belum terlalu maksimal. Ya. Tapi dengan Gerakan Api Rahmatan lil Alamin ini beliau punya program yang cukup bagus seperti yang Bapak saya katakan tadi bahwa marbotnya itu disejahterakan, para iman rawatib juga disejahterakan, termasuk iman kelurahan masing-masing. Ya. Karena saya lihat Pak, kalau terus terang kalau gaji insentif imam kelurahan saat ini itu belum maksimal. Ya. Jadi dengan adanya program APRI yang disampaikan beberapa hari yang lalu, itu membuat hati para imam, para ustaz, para mabuk itu semakin yakin dan percaya wah dialah orangnya ini yang bisa memandu kita, menjembatani kita, mengangkat kita punya mengangkat kita punya kehidupan yang lebih layak. Insyaallah. Ini memang kalau kita melihat Pak Munafri, inilah sisi humanis dia. Ya, betul Pak. Sisi humanis dia yang memperhatikan bukan hanya orang-orang yang terdekat, tapi juga memperhatikan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan agama. Kita ngebayangin bahwa satu masjid dalam satu lingkungan, di situ pasti ada marbotnya, di situ ada imam masjidnya, ada ustadz guru ngaji, ya, terus pemandi jenazah. Mereka ini kadang-kala kasihan ya, saya bisa bilang kasihan kalau tadi udah disampaikan sama Ustadz Rahim bahwa ada sih insentif tapi tidak terlalu gitu, atau tidak seberapa. Kadang-kala dia datang, orang meninggal, dia tahlilan, dikasih pisang, dikasih apa, dikasih ini kan sangat sederhana. Belum lagi pemandi mayat dikasih pakaian bekasnya mayat gitu, kan? Ada dikasih kasur, gitu. Pakaiannya almarhum. Kira-kira Ustadz Absir, ini kalau dengan Pak Munafri nanti insya Allah ya terpilih, kemungkinan
Pak Api jauh lebih memperhatikan kan para imam-imam masjid dan marbot serta pemandi jenazah ini? Saya rasa begitu Pak, karena dilihat dari kehidupan beliau, beliau adalah tokoh yang religius, rajin beragama, dan insya Allah mungkin dia akan tepati janji-janjinya, akan mengayomi para imam masjid, para ustadz, mubalik, dan pengurus-pengurus masjid. Saya rasa begitu. Iya. Oke, Ustadz Ibrahim, Iya Pak. apa yang Anda rasakan saat ini, keberadaan orang-orang yang jadi guru ngaji, terus jadi ustadz, imam masjid, terus jadi marbot, ya, dan pemandi jenazah. Apa yang masih kurang, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi perhatian di pemerintahan kelak setelah terpilih wali kota. Ya, saya kira Pak, karena kita sudah sering dengar ini para imam, Ya, para pemandi jenazah, jenazah, baik itu imam rawatib, rawatib. itu saya lihat selalu dia mengatakan bahwa insentif kita ini perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Ya, karena mengingat kebutuhan sekarang itu dibanding yang lalu itu sudah agak meningkat. Ya, Bukan berarti yang selama ini tidak bagus, cuma kan artinya masih selalu perlu disempurnakan. ya, Saya kira sosok Api dan Rahman ini kita akan berharap besar, mudah-mudahan beliau orang yang kita sayangi ini, Bisa orang yang memenuhi kita janjinya. cinta ini bisa memenuhi janjinya, karena dalam satu keterangan dikatakan seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai akan berjumpa dengan orang yang kita cintai nanti. Yang saya maksud di sini, kalau saat ini kita bersama Api sebagai calon wali kota Makassar, insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan bersama beliau, bersama masyarakat Makassar seluruhnya akan punya seorang wali kota, insya Allah. Beliau akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali kota Makassar, sehingga tempat kita sudah punya payung yang bisa memberikan ketenangan buat kita, kesejahteraan buat kita, insya Allah lewat Munafri bersama Rahman Bandel ini. Pak Arsir, ya dulu, ya saya dulu ngaji ya di masjid-masjid di daerah saya. Dulu saya tinggal di Kecamatan Ujung Pandang, ya, Kampung Baru. Iya. Ada masjid di sana. Kita biasanya nggak bayar gitu, tapi kita harus angkat air dulu gitu ya. Istilah mengaji kampung, Mengaji begitu kampung, ya. ya. Yang belum ini masih alif ba, yang Ya. alif rias nah Iya. ya gitu. Iya. Itu kita masih timba air kasih masuk, terus agak baik sedikit saya masuklah sekolah mengaji di Masjid Raya. Dulu saya ingat tuh Pak Ustadz Adam, masalah Masjid Raya. Masjid Raya itu kita udah berbayar. Ustaz Adam. Iya, kita udah bahasa Arab, wa kasro, wa duma, wa fatha gitu kan. Iya. Terus generasi sekarang, anak-anak saya tidak selambat saya gitu mengaji, dan mereka cepat sekali dengan program Iqro, ya. Mereka program Iqro sampai sekarang mereka bisa baca Al-Quran gitu. Setiap mau masuk sekolah bisa masuk Al-Quran gitu. Inilah yang saya anggap bahwa mereka cukup penting, ya, karena dialah orang yang pertama memberi sentuhan kepada anak kita, ya, pendidikan atau menggores sejarah pada otaknya gitu. Iya. Saat ini apakah gajinya cukup tuh untuk para guru mengaji di masjid? Saya rasa tergantung dari pribadi masing-masing. Iya, karena ada masjid juga Karena yang masih menurut kami kepuasan seorang
guru mengaji. Dari segi kami tidak memandang materi begitu. Iya. Tapi bukan Ustadz memandang Ya. materi, tapi jasa mereka. gitu. Ya, Ya. jadi itulah kami mengharap dari pejabat Ya, yang akan menjabat bahwa yang akan menjabat nanti sebagai wali kota Makassar, Ya. tentunya Bapak Munafri, kami minta dapat lebih menghargai kami lah Ya. sebagai guru-guru mengaji Guru atau pengurus-pengurus masjid. Iya. Iya. Kalau nggak ada guru ngaji Pak, kita nggak. Sekarang Iya, sekolah. kalau guru-guru lain, Iya. kalau pembayaran langsung setuju, tapi kalau guru mengaji, kenapa lagi ada pembayaran? Guru mengaji macam-macam saja Hal itu. yang kecil kasihan. Iya, Dia padahal tidak menganggap bahwa guru ngaji seberapa. nggak dibayar. Iya, Padahal tahu nggak Pak? iya, Mengaji itu sekarang cukup penting. Iya. Mau masuk sekolah SMA, iya. ada tes mengaji. Harus tes sekarang. Mau masuk angkatan. Mau masuk ini dites gitu. Mau selesai juga dites. Gitu. Iya. Jadi ya sudah wajar lah kalau dia minta atau kita memberi yang sesuai kepada para ustadz guru ngaji ini. Iya, selalu. Anda setuju itu Pak? Saya setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju sekali. Oke, pertanyaan terakhir untuk kedua ustadz. Kalau besok terpilih Munafri Arifudin dan Rahman Bando, apa harapan Anda? Silakan. Insya Allah sekiranya Bapak Munafri dan Rahman Bando terpilih, harapan saya Pak, supaya apa menjadi pembicaraan kita saat ini Iya. Ya. akan menjadi acuan buat Bapak. Tolong diagendakan maksud saya. Ya. Jadi misalnya Bapak sudah duduk, Bapak ada ini agenda yang pernah kita sampaikan di para ustaz apa Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan, tapi saya tetap berkeyakinan Iya. Pak bahwa Pak Munafri ini adalah orang yang amanah. Itu yang membuat saya jatuh cinta Pak. Iya. Kalau dipenuhi, alhamdulillah. Ya, insyaallah. Tapi insyaallah Pak, saya bersama teman-teman Ya. akan selalu mendoakan beliau, karena senjata kami ini orang beriman, senjata kita adalah doa. Doa. Iya. Karena itu perjuangan haruslah butuh doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini Pak diberi kesehatan, diberi kekuatan Allah, terkhusus buat Bapak calon wali kota kita. Amin. Iya, samin. Iya. Katanya kalau kita sudah berikhtiar, Iya. Oke. terus kita berdoa, insya Allah ya. Insyaallah, ya. Oke, Pak Arsir, apa yang kita harapkan kelak kalau kedua orang ini akan memimpin Kota Makassar, Munafri dan Rahman? Saya rasa cukup mensejahterakan Ya, masyarakat kalangan bawah, iya. maupun itu dari kami petugas-petugas masjid. Ya, itu saja. Oke. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Rahim Hafid Iya, iya. sudah datang ke studio saya. Ya. Iya. Terima kasih juga Ustadz Haji Absir Sama-sama. ya. Semoga program kerja Gerakan Api Rahmatan Lil Alamin ini Iya. bisa berjalan dengan baik Amin. hingga tujuan atau cita-cita kita untuk menjadikan Bapak Munafri Arifudin dan Rahman Bando jadi wali kota bisa tercapai. Insyaallah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Don Dinar ucapkan juga banyak terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando.